Oke, saya pikir kita semua sudah ready. Jadi saya mau buka podcast ini. Selamat datang di podcast Bedah Isu Viral. Bersama saya, Ayu dari BPTD kelas 2 NTT. Meskipun kita di sini beramai-ramai, namun ada satu partner yang akan menemani saya dari awal sampai akhir yang membantu saya memandu podcast ini, yaitu Astian. Astian, dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Ayu atas sambutannya sangat luar biasa ya teman-teman. Karena kan saya Asin Triansyah dari UPB Winarwatan bersama dengan 8 rekan CPNS saya dari Polbit. Nih teman-teman, mungkin bisa dimulai dari Mas Niko, bisa perkenalan dulu. Halo, perkenalkan nama saya Nicholas. Saya berasal dari UPP kelas 3 Kolaka. Selanjutnya mungkin bisa dilanjut oleh Mbak Anggit. Halo, perkenalkan saya Anggit dari UPBU kelas 36 Role. Selanjutnya bisa diperkenalkan diri Mas Dodi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dodi dari UPB UKS 3 Kuala Huru. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Silvi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Sylvia Sulistiawati dari UPBU Desi Saudari Rote. Selanjutnya bisa Kak Siti. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Hanifah Nasution dari Satpol Jenderal Besar Abdul Haris Nasution. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Alpian. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alfiandi Kurniawan dari BPTD kelas 2 Sulawesi Utara. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Nugrah. Halo, perkenalkan nama saya Anugrah dari UPBU kelas 3 Data Dawai. Selanjutnya Mas Ilham. Halo, perkenalkan nama saya Ilham dari UPBU kelas 3 Terdam Sabut. Oke, nah jadi teman-teman udah tahu lah ya dengan kami bersepuluh ini udah perkenalan dari Sabang sampai Merauke mungkin ada ya sesuai penempatan masing-masing di rame-rame kayak gini kayaknya tambah seru gini. Kak Ayu ya, kalau rame-rame gini tambah seru Iya, nggak sih bener banget. harusnya? Bener banget, rame-rame gini itu seru banget. Jadi seharusnya ya, kita tuh bisa bahas banyak isu. Tapi kali ini kita bahas satu aja ya. Soalnya kalau saking banyaknya isu nanti bahaya. Siapa tahu nanti isu percintaan bisa kita bahas di sini kan nggak boleh gitu ya, Mas. Iya, kalau itu mah bukan di podcast Kak Ayu, lebih ke deep talk aja nanti pribadi. Iya, iya. Oke deh, Mas Tian. Jadi apa nih topik kita pada hari ini nih untuk memulai gitu ya daripada isu apa yang kita bahas. Soalnya 2026 ini banyak isu, tapi kita bahas yang hot aja deh. Gimana deh Mas Tian? Isu apa yang bisa kita bahas hari ini? Bener banget nih Kak Ayu, di pertengahan 2026 ini mungkin teman-teman udah pada pernah dengar tuh tentang mahasiswa yang nggak mau balik setelah mendapatkan beasiswa LPDP gitu teman-teman. Iya, bener sih. Saya pernah dengar itu. Itu hot banget topik, salah satu hot topik di Betul. perawalan 2026 gitu. Jadi opening 2026 itu kayak ada sebuah video unik nih yang kayaknya teman-teman lain juga pernah lihat. Jadi kita simak dulu deh videonya. Ini adalah akar daripada isu yang kita bahas hari ini. Cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Bayangin, itu yang ngomong mantan penerima LPDP, beasiswa dari negara, dari uang pajak kita. Ia memutuskan untuk nggak balik ke Indonesia dan membangun keluarganya di Inggris. Dan ini bukan kejadian 1-2 kali. Dari data 2023, sekitar 400 penerima LPDP nggak balik ke Indonesia. Alasannya, ada yang nikah sama warga lokal, ada yang dapat kerja dengan jenjang karir lebih jelas, dan lainnya. Di sisi lain, pemerintah lagi bikin sekolah Garuda, sekolah unggulan. Lulusannya nanti bisa lanjut kuliah pakai LPDP. Pertanyaannya simple, setelah mereka pulang, kita siap nggak? Karena banyak alumni LPDP cerita, yang susah itu bukan kuliah di luar negeri, tapi adaptasi setelah balik. Cari kerja sesuai bidang, susah. Gaji kadang nggak sebanding. Ilmu yang dibawa nggak kepakai maksimal. Jadi, selain nasionalisme dan komitmen mereka yang memang patut dipertanyakan, kita juga perlu tanyakan lagi, apa yang salah dalam negeri ini? Kalau sampai ada yang bilang, anaknya jangan jadi WNI, itu bukan cuma soal pilihan pribadi, itu alarm. Jadi Bu Stella dan Profesor Abdul Muti, mungkin sebelum kirim makin banyak anak bangsa ke luar negeri, kita perlu benahi ekosistemnya.
Mungkin bisa dimulai dari membuat jalur karir yang jelas untuk alumni LPDP, insentif ke industri yang menyerap mereka, perkuat riset dan inovasi dalam negeri supaya ilmunya kepakai. Karena kalau negaranya nggak siap menerima mereka kembali, jangan heran kalau mereka memilih menetap di tempat yang lebih siap. Gimana nih, Mas Tian mau tahu apa soal isu daripada video ini? Mas Tian mungkin bisa nanya-nanya nih ke rekan-rekan setelah penayangan video tadi itu kayak gimana? Nah, menurut saya isu di tadi itu cukup panas ya di tahun 2026 ya, Mbak Ayu. Bener ya? Baru tahun baru tahun 2026 tuh kita baru CPNS ya, baru penempatan nggak sih, teman-teman? Udah Iya benar. disuguhkan dengan berita-berita seperti itu kan agak menggoyangkan Indonesia sepertinya. Iya, iya gitu, Siap. benar, Mas. Kalau begitu saya ingin tahu nih pendapat dari rekan-rekan terkait isu tersebut. Mungkin dari Mas Niko mau berpendapat, sepertinya sangat excited ya, Kak Ayu, kita lihat-lihat Mas Niko ini. Iya, Ya Mas silakan Niko. Mas Niko. Iya, kalau bisa kita membahas LPDP ini sebenarnya cukup menarik ya. Kalau misalnya dari sudut pandang saya ya, sebagai masyarakat, saya ini memandang LPDP itu sebagai sebuah investasi oleh negara yang ditujukan supaya membentuk SDM-SDM yang unggul. Nah, tapi kalau misalnya ada alumni yang tidak menjalankan komitmen yang telah disepakati, mungkin masyarakat bakal memunculkan pertanyaan mengenai akuntabilitas penggunaan dana publik terhadap mahasiswa-mahasiswa yang menerima beasiswa LPDP tersebut. Wah, dari jawaban Mas Niko nih udah sangat menggebu-gebun, kayak keren nih jawaban Mas Niko nih. Coba begitu tepuk tangan nih buat Mas Niko. Oke, keren banget Mas Niko. Kayaknya ada pendapat teman lain yang harus kita dengerin juga nggak sih Mas Tian? Betul-betul. Ini coba kita lihat dari teman-teman ini. Kayak, nah ini nih kayaknya Mbak Anggit nih kayaknya udah mau ngasih pendapat nih kayaknya Mbak Anggit. Boleh Mbak Anggit pendapatnya? Iya, saya sih juga setuju sih sama pendapatnya Mas Niko. Karena banyak masyarakat beranggapan kalau dana LPDP ini berasal dari negara dan pada akhirnya bersumber dari kontribusi masyarakat. Oleh karena itu, ada harapan agar penerima beasiswa memberikan manfaat kembali kepada bangsa setelah lulus. Nah, tapi mohon maaf nih, saya mencela Mas Tian. Tapi kan dari sisi lain nih, ada juga orang yang berpendapat bahwa setiap individu itu memiliki kebebasan menentukan karir dan tempat tinggalnya setelah menyelesaikan pendidikan. Nah, biasanya perbedaan pandangan inilah yang membuat isu ini menjadi perdebatan publik. Ya. Oke, dari jawaban Mbak Anggit ini lebih kayak sama ya, lebih setuju dengan pendapat Mas Niko ya, Kak Ayu ya. Kalau dari Mas Dodi ini dia lebih ke POV dari individu yang mendapat LPDP tersebut. Iya bener. Sebenarnya banyak POV ya dalam kasus ini yang bisa kita Betul, lihat betul. gitu ya. Nggak satu dari pihak pemerintah, dari pihak netizen, nggak. Dari pihak alumni lain juga bisa kita lihat gitu ya Mas Betul. Dian ya. Jadi kita itu sebagai bangsa itu ya sadarnya berkebangsaan, yaitu ya kita harus sadar kalau kita itu adalah orang yang hidup dari bangsa gitu ya. Gimana ya istilahnya kalau saya bilang itu kita harus memang mengabdi untuk bangsa. Nah, mengenai pengabdian bangsa itu sendiri itu adalah wawasan kebangsaan. Kita juga udah mempelajari ya teman-teman nilai-nilai dari wawasan kebangsaan itu sendiri. Tapi gimana ya dampak isu ini terhadap nilai-nilai wawasan kebangsaan yang kita pelajari? Sini kayaknya ada yang mau berbagi deh. Saya nggak nunjuk deh. Saya siapa yang mau berbagi dari teman-teman di sini? Oke Kak, menurut saya nilai yang paling terdampak adalah nasionalisme. Beasiswa LPDP diberikan dengan harapan penerima dapat berkontribusi untuk membangun Indonesia. Ketika komitmen tersebut tidak dijalankan, dapat sebagian masyarakat menilai semangat pengabdian kepada bangsa menjadi berkurang. Selain itu, terdapat nilai tanggung jawab terhadap negara. Komitmen yang telah disepakati seharusnya dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral maupun administratif.
Saya sedikit mau menambahkan, menurut saya nilai yang paling terdampak itu juga keadilan sosial, karena banyak masyarakat yang belum memperoleh kesempatan pendidikan yang sama. Contohnya nih, ada seseorang yang menerima fasilitas negara, tetapi dia belum memenuhi komitmennya. Dapatlah muncullah persepsi ketidakadilan itu sendiri. Nilai integritas juga sangat penting. Integritas itu di sini berarti konsisten antara janji, komitmen, dan tindakan nyata yang dilakukan. Benar banget. Terima kasih banyak jawabannya Mbak Silvi. Dan dibantu juga oleh Mbak Sydney ya. Double S ini ternyata saling bekerja sama untuk memberikan jawaban terbaik gitu ya Mas Tian. Betul, Dan betul. memang benar ya, kita sebagai warga negara seperti itu harus mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi gitu ya. Itu memang sudah didasarkan kepada kita dimulai dari kecil gitu ya. Sejak kita dapat pembelajaran PPKN kita juga udah paham itu gitu. Dan karena kenapa kita mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi? Karena negara juga memberikan kita itu tidak tanggung-tanggung gitu. Beasiswa yang diberikan itu selain effortnya yang besar, biayanya juga besar gitu ya Mas Tian ya. Betul, saya setuju banget sih. Karena kan nggak jauh-jauh sih, Mbak Ayu. Kayak kita aja nih, kita kan merupakan lulusan pola pembibitan ya, tahun 2025 ini. Yang dimana kita tuh disubsidi kan pendidikannya. Harusnya kita udah tahu dong, effort pemerintah tuh cukup besar kan untuk kita nih. Dan mereka harus berekspektasi tinggi terhadap lulusan-lulusan yang dibiayai oleh negara tersebut. Begitu, sehingga kita bisa dapat berkumpul di sini dan menjadi CPNS ya sekarang, menuju ke PNS. Begitu. Iya. Benar-benar Mas Tian, kalau nggak Mas Tian yang notice, ternyata kita juga bagian darinya. Saya nggak inget sih. Saya nggak inget kalau saya juga dibiayai ya oleh pemerintah untuk berada di sini gitu ya, di kampus dan sampai berada jadi CPNS di sini gitu ya. Bener banget. Sehingga kita bisa berkumpul dan bersatu di sini gitu ya. Ngomong-ngomong soal bersatu nih, persatuan nih, apakah ada risiko besar terhadap persatuan bangsa ini dari isu tadi gitu? Kalau saya sih kepo dari Mas Alfian, soalnya tadi saya sempat ngobrol sama Mas Alfian, terus soal resiko-resiko ini, coba Mas Alfian mungkin bisa ngasih tahu pendapatnya. Kalau ngomongin resiko itu pasti ada, Mbak Ayu. Resiko pertama adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap program-program pemerintah. Nah, kemudian muncul statement negatif terhadap penerima beasiswa secara umum. Padahal, sebagian besar alumni dari LPDP tetap memberikan kontribusi sesuai dengan ketentuannya. Selain yang Mas Alfian bilang nih Mbak, jika perdebatan berkembang tanpa data yang jelas, masyarakat tuh bisa terpecah belah antara antara kelompok yang mendukung sanksi tegas dengan kelompok yang menekankan kebebasan individu. Selain itu, bisa muncul persepsi bahwa akses terhadap pendidikan tinggi hanya menguntungkan individu tertentu dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat yang luas. Bener, bener banget. Terima kasih jawabannya Mas Alfian dan didukung dengan Mas Anugrah ya juga memberikan pendapatnya. Jadi secara garis besar atau singkatnya saya bisa bilang kalau dalam jangka panjang ini kondisi ini dapat mengurangi gotong royong dari masyarakat kita ya. Itu adalah tradisi nenek moyang kita ya, yaitu kegiatan gotong royong seperti itu ya. Sehingga kepercayaan terhadap program pengembangan sumber daya manusia ini itu bisa menurun di kalangan masyarakat. Nggak kayak gitu Mas Tian? Betul, Mbak Ayu. Sebenarnya itu kembali lagi kepada pribadi pribadi sendiri ya, Kak Ayu menurut saya. Apalagi kita ini merupakan CASN atau calon aparatur sipil negara kan, Iya benar. yang dimana kita tuh mudah seharusnya mengabdikan diri sih. Apalagi kita apa dari pola pemimpinan tersebut. Dan dari itu mungkin ada tambahan menurut teman-teman rekan-rekan mau tambahkan sebagai ASN itu kita bagaimana? Ya, maksudnya mungkin kalau misalnya sebagai ASN terhadap isu itu tuh kita tanggapannya gimana sih? Iya, Gitu ya Mas Tian ya. Oh iya ya. iya betul. Oke, dari rekan-rekan mungkin ada yang mau menanggapi terkait ini. Ya, Ini Oke, kayaknya Mas Ilham. Mas Ilham nih. Iya, Mas Mas Ilham Ilham nih. udah. sebagai ASN, Oke. ini menurut saya, ya, kalau Iya. sebagai ASN, kita tuh harus melihat persoalan itu secara objektif, berdasar aturan yang berlaku ya.
bukan berdasar opini atau emosi publik. ASN itu kan perlu mendukung penegakan aturan secara profesional dan adil tanpa melakukan penghakiman terhadap individu tertentu. Dalam konteks ini, ASN itu perlu menjadi perekat dan pemersatu bangsa, bukan memperkeruh perdebatan yang berkembang di ruang publik. Kalau misalnya saya pribadi sih, saya setuju sih dengan apa yang dibilang sama Mas Ilham. Memang seperti itulah yang harus kita lakukan. Karena kan isu ini kan menyebar di media sosial. Misalkan lah, saya adalah asisten Kemendikbud Ristek yang bagiannya banget itu dari isu program ini. Jadi saya akan melakukan hal yang sama. Karena pada dasarnya ini adalah masyarakat atau orang yang pengguna manfaat, bukan masalah di program itu sendiri. Saya akan melaksanakan edukasi kepada masyarakat melalui media sosial, istilahnya kontraperda, untuk memberi pemahaman kepada masyarakat agar tidak hanya mengetahui kulitnya saja. Wih, keren banget nih jawaban dari Mas Niko sama Mas Ilham. Boleh tepuk tangan nih, teman-teman buat rekan-rekan kita. Keren sih, luar biasa Mas Tian. Betul sih, emang kan udah kewajiban kita kan sebenarnya Kak Ayu ya, sebagai ASN Iya, tuh untuk mengabdikan diri untuk negeri. iya bener. Kalau tadi itu kan jawaban ASN ya. Kalau nanti kita udah jadi ASN full, 100% amin gitu ya. Iya, amin, Eh, amin. Selanjutnya kan kita sebenarnya harus mengembangkan sikap itu meskipun kita tidak jadi ASN ya, wawasan kebangsaan dan bela negara Betul, seperti itu ya. Jadi udah kita harus ASN sebenarnya juga. udah dapat dari kecil gitu ya, dari kita SD, TK mungkin bukan ada ya untuk mencintai Iya, produk Indonesia seperti itu ya. Tapi betul. di sini kan kita posisinya jadi CPNS gitu ya, CASN, CPNS calon pegawai negeri sipil dan calon aparatur sipil negara gitu ya. Kalau peran kita nih sebagai CASN, ya kita harus menerapkan nilai-nilai bela negara dan nilai wawasan kebangsaan itu. Nah, dalam praktiknya gitu, apa yang bisa kita lakukan sebagai CASN? Mungkin ada teman-teman yang mau mengutarakan pendapatnya. Iya, Mbak Ayu. Menurut saya yang bisa kita lakuin itu banyak banget. Tapi dalam posisi ini, saya sebagai CPNS dan saat ini saya bisa bilang yang pertama itu bersikap objektif dan mengutamakan fakta. Selanjutnya, tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, terus menghormati proses hukum dan administrasi yang sedang berjalan, terus mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dalam memberikan penilaian terhadap suatu kebijakan. Dan yang terakhir, kita sebagai ASN, calon sih, bisa menerapkan nilai ASN berakhlak, terutama akuntabel, loyal, dan harmonis. Benar banget. Itu harus kita catat banget ya. Yang ASN berakhlak itu sempat kita dapatkan pas sebelum Latsar itu ada kegiatan Pralatsar itu juga kita sudah dikenalkan dengan ASN berhalak, di mana kita harus ingat berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, kira-kira untuk memperkuat itu sendiri alias semoga khususnya nggak terulang lagi ya isu yang tadi kita bahas, isu yang tadi kita tayangkan videonya, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Atau bahasa lainnya itu adalah kebijakan mikro apa nih yang bisa kita usulkan? Kalau mungkin dari rekan-rekan ada yang bisa diungkapkan gitu ya, diungkapkan, diusulkan, dipersilakan. Tadi sih saya sempat ngobrol sama Mas Dodi ya, dikit-dikit, tapi ini luar biasa idenya Mas Dodi. Bisa Mas Dodi mungkin mengungkapkan idenya di sini ya. Baik, Mbak. Nah, sebenarnya sih banyak ya langkah-langkahnya. Mungkin salah satunya nih, kita harus memperkuat sosialisasi mengenai hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum kepada calon penerima beasiswa ini dari awal. Nah, agar mereka nih memahami dengan jelas sebesar apa konsekuensi yang bisa didapatkan dari besaran hak yang negara berikan kepada mereka. Jadi sebelum masuk nih atau tahap seleksi, selain benar-benar diseleksi, mereka harus benar-benar diberikan pemahaman sejauh mana dapat mengambil tindakan dan seberapa besar kewajiban yang harus mereka laksanakan setelahnya. Jadi bukannya semata-mata kuliah gratis, lalu merintis di negeri orang, bahkan lebih parahnya nih Mbak, menjadi asing di negeri sendiri. Oke, keren banget jawaban Mas Dodi ya. Ada yang mau ngasih pendapat lain nggak? Siapa tahu ada yang lebih Oh, Kak brilian ide. Ayu, Oh iya, Mas ya, Silvi, silakan. saya setuju banget sih Kak sama Mas Dodi. Selain itu, untuk alumni harus kita pantau kontribusinya secara transparan
atau diberikan target acuan yang harus dicapai setelah lulus dan kembali ke Indonesia. Target itu nantinya akan dijadikan database nasional mengenai pelaksanaan kewajiban oleh alumni penerima beasiswa itu sendiri. Saya ada pendapat lain ya, mungkin bisa membangun jaringan penempatan dan pengembangan karir alumni di Indonesia agar kompetensi mereka tuh dapat terserap secara optimal. Jadi apa yang negara berikan itu dapat berdistribusi secara optimal di seluruh Indonesia. Ini juga berarti kan memperkuat kolaborasi ya antara kementerian, perguruan tinggi, dan dunia kerja untuk menyediakan ruang pengabdian yang relevan dengan bidang keahlian alumni. Kalau menurut pendapat saya, sebenarnya tekanan dari penerimaan beasiswa itu pasti banyak. Karena di balik itu ada kewajiban yang harus dipenuhi. Tidak sedikit alumni yang sudah berusaha keras melakukan apa yang mereka bisa berikan untuk negara. Sehingga ada baiknya kita juga memberikan penghargaan kepada alumni yang sudah menunjukkan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional. Sehingga kedepannya dapat menjadi teladan bagi penerima beasiswa lainnya. Benar, setuju sih Mbak Siti. Tapi kita jangan lupa untuk evaluasi berkala terhadap kebijakan pengabdian agar tetap relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional dan perkembangan global. Ya, Oke, benar. dari teman tadi udah sangat antusias banget ya. Ayo kita lihat teman-teman kita ini ya. Antusias Udah sangat banget. antusias, ya sangat bersemangat. Apalagi Mas Dodi, Mas Alvin tadi udah sempat bincang-bincang sedikit itu sama Kak Ayu mungkin terkait podcast tadi sangat luar biasa sih excitednya. Bahkan udah belum mulai aja nih udah excited nih, udah naik duluan. Kira-kira Benar-benar. kira-kira apa nih yang mau kita bahas? Oke, to the point aja nih teman-teman. Kira-kira apa nih kesimpulan dari podcast kita pada hari ini? Eh, Ya, gimana nih? menurut saya dari diskusi hari ini dapat disimpulkan bahwa isu pelanggaran komitmen pengabdian alumni LPDP ini itu tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap kontrak beasiswa, tetapi itu juga menyangkut nilai nasionalisme, integritas, tanggung jawab, maupun keadilan sosial. Ya, apabila tidak dikelola dengan baik, isu ini justru berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap program pembangunan sumber daya manusia. Sebagai calon ASN, kita perlu menyikapi isu ini secara objektif ya, berdasarkan fakta, aturan yang berlaku, serta tetap menjaga persatuan bangsa. Di saat yang sama, pemerintah perlu terus memperkuat sistem pembinaan, pengawasan, dan pemanfaatan talenta agar investasi pendidikan yang dilakukan negara dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi Indonesia. Oke, benar banget. Kesimpulannya ditarik oleh Mas Ilham dan disempurnakan oleh Mas Anugrah. Sehingga ini adalah podcaster daging. Kalau istilah orang sekarang gitu ya, podcaster daging, isi podcast ini daging yang telah bisa kita bahas gitu ya hari ini mengenai isu viral terkait beasiswa LPDP yang kita kaitkan dengan wawasan kebangsaan yang telah kita pelajari ya dan nilai-nilai daripada wawasan kebangsaan itu. Senang sekali akhirnya kita sampai pada akhir dari ujung podcast ini, ujung akhir podcast ini. Karena tadi dibuka dengan salam, saya persilahkan Mas Astian tolong kita tutup dengan salam juga. Baik, terima kasih Kak Ayu. Baik, dengan berakhirnya tadi kesimpulan dari teman-teman Mas Ilham sama Mas siapa tadi? Mas Ilham Mas sama Nugra. Iya. Mas Nugra, sorry Mas Iya. Nugra. Jadi maka berakhir juga podcast kita pada ini sore sore kita pada hari ini. Iya. Bila semoga podcast ini bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Semoga sukses buat teman-teman semua, baik yang nonton dan teman-teman yang makan podcast. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om dan Santi Om. Om Santi Santi Om. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih semua wabarakatuh. rekan-rekan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.